Ya, selamat siang, semangat pagi untuk kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Yarimia Sadama Tekena. Di sini saya dengan NIM 1201194126, yaitu mahasiswa S1 Teknik Industri Universitas Telkom dari semester 4. Sekarang saya berdiri untuk menjelaskan materi untuk memenuhi tugas minggu 9 mata pelajaran penelitian operasional 2. Di sini terdapat template soal, yaitu pelajari kembali cara menentukan matriks inverse sesuai dengan ukuran matriks. Jelaskan cara menentukan matriks inverse untuk matriks berikut dengan menggunakan operasi baris elementer atau biasa kita sebutnya itu OBE. Nah, ini itu template soalnya di mana huruf A, B, C, dan D nanti itu saya ganti dengan 4 digit NIM terakhir saya, yaitu 4126. Tapi nanti ABCD ini saya ganti dengan 4126. Nah, soalnya jadi seperti ini. Ini soal yang akan saya kerjakan nanti, yaitu dengan ABCD-nya sudah saya ganti dengan angka 4126. Yang ditanya tetap ya, yaitu matriks inverse. Seperti yang ada di soal, cara menentukan matriks inverse. Nah, di sini saya juga sudah pernah mempelajari tentang matriks, yaitu di semester lalu, semester 3, mata pelajaran matriks dan ruang vektor. Nah, jadi yang pernah saya pelajari itu metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi untuk mencari matriks inverse-nya, saya menggunakan metode ini yang pernah saya pelajari di mata kuliah Matvek semester lalu. Di mana dengan metode ini, cara mencari matriks inverse-nya adalah soal yang tadi ini bisa dilihat sama ya, saya taruh di sebelah kiri, lalu akan dikerjakan berbarengan dengan matriks identitas, yaitu matriks 1 dan 0, di mana satunya berbentuk diagonal yang ukurannya sama dengan matriks soal, yaitu ini ukurannya 4 kali 4, berarti matriks identitasnya 4 kali 4. 4 kali 4 itu dibacanya gimana maksudnya? Yaitu 4 baris dan 4 kolom. Ini barisnya ada 4, kolomnya juga ada 4. Begitupun matriks identitasnya. Nah, cara pengerjaannya gimana? Prinsipnya itu gimana caranya saat kita melakukan iterasi, kali atau bagi, tambah atau kurang, nanti matriks di soal ini bentuknya berubah menjadi matriks identitas ini, yaitu 1, 1, 1, 1, dan sisanya kosong. Dan saat perhitungan nanti, misalkan 5 kan berarti harus jadi 1, 2 harus jadi 1, 8 harus jadi 1, 6 harus jadi 1, dan sisanya kalau bisa menjadi kosong. Menjadi 0 maksudnya. Nah, nanti saat iterasi, misalkan 5 jadi 1 itu dikali 1/5, nah matriks identitas ini harus diperlakukan sama. Nah, berarti nanti kan ini berubah jadi matriks identitas, ini berubah jadi matriks biasa. Nah, matriks identitas yang berubah jadi matriks biasa itulah yang jawaban kita, yaitu matriks inverse. Nah, seperti kita baca di iterasi ini, hasil pengerjaan, berarti kita itu prinsip pertama itu mulai dari pojok kiri atas, biasanya biar mudah dan terstruktur, lalu nanti maju ke kolom selanjutnya, dan kolom selanjutnya. Nah, angka 5 ini biar bisa jadi 1 itu kan dikali 1/5. Nah, berarti R1 dikali 1/5, atau bisa kita tulis R1/5 lalu ditaruh di R1. Nah, itu anak panah itu artinya hasil hitung di sebelah kiri kita taruh di R1 ini. R1 itu apa? Itu baris. Ini R1, ini baris R2, ini baris R3, ini baris R4. Nah, kalau ini dibagi per 5, otomatis satu yang matriks identitas ini juga harus dibagi 5 juga. Berarti nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, begitupun selanjutnya, sampai kita istilahnya kita akal-akalin atau kita hitung, karena ini skill-nya berdasarkan pengalaman ya. Semakin sering kita melakukan iterasi, semakin mudah kita menemukan langkah yang tepat untuk menghitung matriks inverse-nya. Nah, ini iterasi selanjutnya. Nah, misalkan ini seperti sedikit rumit ya, berarti ini kan R3 dikurangi 9 dikali R1, nah ditaruhnya di R3 gitu. Dan selanjutnya ini masih iterasi, ada bisa juga diperbolehkan perkalian, positif maupun negatif itu tidak apa-apa, yang penting nanti bisa ini jadi 1, ini jadi 1, ini jadi 1, ini jadi 1, sisanya jadi 0. Karena itu yang kita inginkan. Ini kolom satunya sudah selesai, 1, 0, 0, 0. Ini sekarang lagi lanjut ke kolom 2. Selanjutnya ini juga masih iterasi dan iterasi. Nah, ini untuk kasus ini iterasinya cukup panjang karena untuk soalnya bisa dikatakan kurang bersahabat. Selain ukurannya besar, menurut saya ini besar karena biasanya saya mengerjakan 3 kali 3 dan sekarang dapat 4 kali 4. Juga angkanya untuk dibaginya itu sedikit rumit. Nah, setelah melakukan iterasi,
Nah, bisa dilihat ini hasil akhirnya, di mana tadi di sebelah kiri itu aslinya soal, dan kita saat melakukan iterasi, kita membuat matriks sebelah kiri ini menjadi matriks identitas. Dan matriks identitas yang ini jadi matriks jawaban soal yang kita cari, yaitu apa? Yang awal yaitu inverse matrix. Berarti ini adalah inverse matriksnya. Jadi jawabannya dari soal ini kok kenapa ada pangkat min 1? Nah, ini bukan pangkat min 1, tapi tandanya inverse. Berarti inverse dari matriks ini. Jawabannya adalah sebagai berikut. Ini ukurannya tetap 4x4 juga sih jawabannya. Cuman bedanya ini karena per peran, bentuknya per, jadinya mungkin kelihatannya baris dan kolomnya banyak. Padahal tetap ini ukurannya 4x4, tapi kita bisa ubah jadi desimal. Misalkan 34 dibagi 49 berapa? Berarti misalkan hasilnya 0, A. Nah, berarti ini 0, A, ini 0, B. Jadi bisa dibuat dalam bentuk pecahan maupun desimal. Inilah jawaban inverse matrix dari soal yang ada di sebelah kiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang, semangat pagi, selamat berpuasa.